Selamat berjumpa lagi dalam renungan kita kali ini. Biarlah kita tetap diberi kekuatan, kesehatan sama Tuhan sehingga sampai saat ini. Sebelum kita dengarkan renungan, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Kau berikan kesehatan, kekuatan buat kami, dan kami bisa mendengar renungan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi Roh Kudus buat kami, buat pemirsa di rumah. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur, kita punya Allah yang luar biasa. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Dia Allah yang luar biasa, membuktikan kasih-Nya, kuasa-Nya buat kita. Bahwa Allah tujuannya kenapa Dia sampai mau bangkit, Allah tujuannya ini menyertai kita, menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan baca dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mati. Ini membuat seluruh murid Tuhan Yesus pada risau, pada takut, pada khawatir, pada cemas. Karena apa? Dia yang diandalkan oleh murid-muridnya. Dia yang diharapkan oleh murid-muridnya. Untuk menolong, untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Yesus mati. Dan mereka semua punya ketakutan, kecemasan dalam hidupnya. Dalam firman Tuhan ini pada suatu kali murid-muridnya tinggal dalam satu ruangan dan tahu-tahu Tuhan Yesus masuk dalam ruangan itu. Dikatakan dalam ayat ini, lalu Tuhan Yesus langsung ada berdiri di tengah-tengah mereka. Apa itu artinya? Bahwa Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan mereka. Dalam keadaan muridnya cemas, takut, bimbang, khawatir terjadi dalam kehidupannya. Tuhan Yesus datang menghampiri dan ada di tengah-tengah mereka untuk menghilangkan ketakutan, menghilangkan kecemasan kepada murid-muridnya. Dan yang paling luar biasa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Apa artinya? Hilangkan ketakutan itu, hilangkan kecemasan itu, hilangkan khawatirmu itu. Ini aku datang membawa damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah muridnya dapat kekuatan yang luar biasa. Dapat penghiburan yang luar biasa. Sehingga pengharapan itu mulai timbul lagi dalam diri murid-murid itu. Bahwa Yesusku, bahwa Tuhanku, bahwa Allahku enggak mati. Dia hidup. Dan dia terbukti menghampiri, mendatangi murid-muridnya. Bukan itu saja. Tuhan Yesus bukan saja datang kepada murid-muridnya untuk memberikan damai sejahtera. Tapi dia juga membuktikan, inilah aku yang telah berkorban untuk dirimu, untuk keselamatanmu. Dikatakan dalam ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, bukan saja Yesus datang, tapi menunjukkan dirinya, aku telah berkorban untuk engkau. Aku telah memberikan keselamatan untuk engkau. Enggak usah takut, dia tunjukkan tangannya yang berlubang. Dia tunjukkan lambungnya yang berlubang. Itulah bukti pengorbanannya. Itulah bukti keselamatannya. Makanya dia datang kepada muridnya, supaya enggak ada kebimbangan, enggak ada kecemasan, enggak ada ketakutan dalam murid itu. Yesus menghampiri di tengah-tengah mereka. Dan dia memberikan kekuatan yang luar biasa kepada murid-muridnya. Saudara yang kasih, bukti kasih Allah. Penyertaan Allah itu selama-lamanya dalam murid-muridnya. Allah enggak pernah meninggalkan murid-muridnya. Allah tahu di waktu cemas muridnya dia datang. Dia tunjukkan, aku sudah berkorban dan aku siap selamatkan engkau. Bukan saja dia tunjukkan korbannya, tapi Allah lebih menguatkan, Yesus lebih menguatkan dirinya, murid-muridnya itu. Makanya dalam ayat 21 dikatakan, maka Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sekali lagi,
Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Tujuannya apa? Supaya nggak ada kebimbangan lagi. Nggak ada kecemasan, nggak ada ketakutan dalam diri murid-murid itu. Allah menunjukkan kasih-Nya. Dan Allah sekarang memberikan, kalau Allah sudah memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya, sekarang Dia memberikan damai sejahtera, aku tinggalkan bagimu. Tujuannya apa? Supaya dapat kekuatan muridnya itu. Damai sejahtera Allah bersama dengan kita. Saudara yang kasih, apa yang kita takutkan saat ini? Apa yang saudara cemaskan? Apa yang saudara khawatirkan saat ini? Allah kalau menyertai muridnya 200.000 tahun yang lalu, saat ini Allah juga menyertai saudara dan saya. Jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang. Damai sejahtera bagi kamu, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Damai sejahtera itu diberikan buat saudara dan buat saya. Allah sudah buktikan keselamatan itu. Allah buktikan pengorbanannya itu. Melalui lubang di tangannya, melalui lubang lambungnya. Itulah bukti Allah yang luar biasa buat kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita takutkan saat ini? Allah nggak pernah meninggalkan saudara dan saya. Allah selalu menyertai saudara dan saya. Dialah Allah Immanuel, menyertai saudara. Bahkan menyertai sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam. Jangan takut, jangan khawatir. Kita punya Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah memberikan pengorbanannya buat kita. Setelah Allah memberikan perdamaiannya, Allah memberikan damainya, Allah memberikan sukacita, Allah berkata selanjutnya, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Apa artinya saudara? Setelah keselamatan kita beri, Allah juga kita melakukan sama seperti Dia. Sama seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus. Begitu juga aku mengutus engkau saat ini. Saudara, setiap orang percaya harus mengemban amanat agung yang diberikan sama Allah. Kita siap jadi saksi-saksinya. Kita siap jadi terang. Kita siap jadi garam. Kita siap jadi suratan Kristus. Banyak dunia saat ini membutuhkan Dia. Apalagi di saat-saat dunia seperti ini. Sedang adanya corona, sedang adakan virus yang begitu jahat. Semua orang butuh kesembuhan, butuh mujizat. Kesempatan, sampaikan firman Tuhan, sampaikan kebenaran bahwa Allah nggak pernah meninggalkan kita. Allah nggak pernah lupa dengan kita. Dia sanggup menolong kita. Saat ini beban itu buat saudara dan saya. Kalau Yesus sudah melakukan tugasnya dengan sempurna, begitu juga Yesus katakan, seperti Bapa mengutus aku, saat ini aku mengutus engkau, jadikan muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah tugas saudara dan tugas saya saat ini. Mari kita lakukan itu. Mari kita emban amanat itu. Kita lakukan tugas itu dengan baik. Yesus diutus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Mari kita siap menyelamatkan isi dunia ini. Ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengambil mereka, dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa artinya? Jangan takut saudara. Yesus mengasih tugas buat kita. Yesus suruh kita melakukan tugas yang berat. Tetapi sekali lagi Dia Allah yang beserta dengan kita. Penyertaan Allah itu kekal. Penyertaan Allah itu sempurna. Kalau muridnya waktu bimbang, takut, cemas, tahu-tahu Yesus datang di tengah-tengah mereka. Saat ini Yesus telah datang buat saudara dan buat saya. Dia selamatkan dan Dia saat ini mengutus saudara dan mengutus saya. Mengemban tugas itu. Tetapi kita enggak dibiarkan sendiri. Kita diberikan perlengkapan, kita dibawahi senjata. Yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Untuk kita mengemban amanat ini. Untuk kita berjalan ke seluruh dunia. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan terang, menyampaikan kabar keselamatan ini kepada seluruh dunia. Saudara, enggak usah takut. Lakukan tugas itu dengan baik, dengan benar. Kalau engkau sudah selamatkan, selamatkan tanggamu. Kalau engkau sudah dikasih Allah, kasihlah sesamamu. Kalau engkau sudah diberkati, berkatilah tetanggamu. Ini yang kita emban saat ini. Seperti Bapa mengutus aku, Yesus mengutus saudara dan saya saat ini. Bukan enak-enakan di rumah. Bukan enak-enakan setelah diselamatkan. Mari kita melangkah saat ini.
Tetapi sekali lagi, Yesus tidak akan biarkan kita. Dia menyertai kita. Seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, penyertaan Allah Immanuel itu selama-lamanya. Buat saudara dan buat saya. Mengapa kita takut? Mengapa kita takut? Dalam ayat yang ke-17, Yohanes pasal 14, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa. Allah bukan saja menyertai kita, tetapi Allah juga akan diam di dalam saudara dan di dalam kehidupan kita. Bukankah tubuh kita bait Allah dan roh Allah diam dalam kehidupan kita? 1 Korintus 3:16. Jangan takut. Kita mengemban amanat agung. Allah menyertai kita dan Allah diam. Artinya apa? Ada kekuatan, ada kuasa menyertai Allah. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada. Enggak usah takut. Kalau kita menghadapi saat ini, apapun yang kita hadapi enggak usah takut. Luar biasa penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Bukan saja ia menyertai, tapi juga ia akan tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara, saat ini semua dunia takut, semua cemas, semua khawatir, semua bimbang. Tapi bagi saudara dan saya, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Allah beserta saudara, Allah beserta saya. Damai sejahtera ada bagimu, damai sejahtera aku kutinggalkan bagimu. Allah menyertai. Waktu kita mengemban amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, mengapa kita takut? Mengapa kita bimbang? Kalau Allah menyertai kita, mengapa kita cemas? Mengapa kita takut akan dunia? Mengapa kita khawatir? Sampai akhir zaman Allah menyertai saudara. Dan Allah menyertai saya. Sekali lagi, Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ingat, Yesus telah bangkit. 50 hari kemudian Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta. Buat saudara dan buat saya. Inilah penyertaan Allah yang sempurna. Selama-lamanya buat saudara dan saya. Sekali lagi, jangan takut. Jangan khawatir. Jangan cemas. Apapun yang kita hadapi saat ini. Apapun masalah kita saat ini. Apapun kesulitan kita. Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu. Dan Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan aku tinggal di dalam kamu, di dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam jeripaya kita. Dia ada bersama kita. Jangan takut, jangan khawatir. Sekali lagi, Allah Immanuel beserta sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan saudara dan menguatkan saya. Dan dalam keadaan dunia yang seperti ini, kita enggak usah takut. Kita punya Allah yang hidup dan yang paling utama dia beserta dengan saya. Bahkan hidup ditinggal dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang luar biasa. Punya Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kami bangga punya Allah yang selalu menyertai saya, melindungi saya, bahkan tinggal dalam kehidupan saya. Itulah kekuatan sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami, menyertai keluarga kami, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi kesukaran. Engkau menyertai. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita pasti tampil sebagai pemenang. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biar Engkau bekerja Roh Kudus. Dan kami siap buka hati kami. Di hari Pentakosta kami siap menerima curahan kuasa-Mu Roh Kudus. Yang selalu menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kau setia. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau